Halo Sobat TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, Rotasi, ruang ruang obrolan obrolan TC-TC. TC-TC. Ngobrol Ngobrol asik, asik, dapat dapat inspirasi. inspirasi. Bersama aku Fauzia Trimutia Dewi, Dan aku Hazinatul Asror, mahasiswa dan mahasiswi mahasiswi STIE STIE Taman Taman Siswa Siswa Banjarnegara, Banjarnegara. sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini tentunya masih membahas seputar dunia perkuliahan ya Zin. Betul banget. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah program. Kreativitas mahasiswa atau biasa disingkat PKM. Nah, tanpa berlama lagi langsung aja kita bahas nih secara tuntas apa itu PKM. Jadi PKM itu definisinya apa nih? Oke, langsung aja kita mulai dari definisinya dulu ya. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa jelas sesuai namanya, dibentuk untuk memfasilitasi, mengkaji, mengembangkan, dan juga menerapkan potensi yang ada pada diri mahasiswa. Nah, biasanya di PKM ini juga tujuannya bisa bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat luas, Fe. Jadi PKM itu adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan atau kreativitas pada Betul. mahasiswa ya Zin. Nah, apakah di seluruh kampus di Indonesia ini mengadakan program PKM ini? Nah, umumnya kalau di semua kampus di Indonesia itu pasti ada program kreativitas mahasiswa. Karena di sini kan sesuai namanya ditunjang untuk meningkatkan kreativitas dan juga inovasi-inovasi dari mahasiswa gitu. Nah, kalau dari yang aku baca nih ternyata PKM itu ada banyak jenisnya. Kalau dari kamu sendiri tahu berapa jenis PKM, Fe? Yang aku tahu beberapa aja sih. Yang pertama itu ada PKM di bidang pengabdian masyarakat, ada PKM di bidang riset, dan ada PKM di bidang analisis ilmiah. Oke, Gitu ternyata sih. banyak banget ya. Jadi sobat isi-isi di rumah juga bisa memilih sesuai dengan bidang yang sobat isi-isi minati gitu. Nah, dari definisi tadi, apakah kamu itu tertarik nggak sih buat ikutan di PKM ini? Nah, kalau aku pribadi sih tertarik ya, karena di samping bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi kita juga bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang apa yang kita punya, apa yang kita bisa gitu. Mungkin kan di kampus biasanya kita cuma duduk-duduk aja dengerin materi dari dosen, tapi dengan adanya program ini kita bisa mengeksplor keterampilan kita atau minat dan bakat kita, arahnya itu bisa dibawa ke ranah mana gitu. Nah, pastinya dengan adanya program ini itu membantu kita untuk mengasah keterampilan, mengeksplor diri kita, dan mengasah kreativitas kita ya Zin, Betul yang banget. pastinya menambah pengalaman juga. Kalau kamu sendiri berarti tertarik juga atau enggak sih? Tertarik sih, karena kan tadi udah disebutin ya, kita bisa mengasah keterampilan kita, bisa lebih mengeksplor lah gitu. Jadi emang PKM ini sangat-sangat menarik ya buat kita ikuti. Ya, kalau kamu pengennya masuk di bidang apa nih? Nah, kalau aku pribadi sih masih kurang tahu ya karena ada banyak banget jenis-jenis PKM dan aku ngerasa tuh belum familiar dengan bidang-bidang itu gitu. Mungkin setelah ini aku kaji lebih dalam lagi biar tahu kira-kira aku bisa masuk yang mana gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih jujur lebih minat ke yang PKM di bidang pengabdian masyarakat. Karena kan kita bersosialisasi ya dengan banyak orang, dengan masyarakat gitu. Jadi kayaknya seru aja gitu bisa belajar hal-hal baru, bisa ya bertukar cerita Bisa gitu. bermanfaat juga untuk Betul. masyarakat ya. Apalagi aku kan orangnya agak Ekstrovert, ekstrovert, jadi kayak suka aja gitu bersosialisasi. bersosialisasi betul banget. Nah, selain bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, kalau untungnya buat kita pribadi itu apa aja sih? Untungnya buat kita ya pastinya mengembangkan diri kita untuk lebih kreatif. Itu pasti kan, karena kan tadi Betul. PKM adalah program Program kreativitas kreativitas mahasiswa. mahasiswa. Tentunya manfaat untuk mahasiswanya sendiri pasti akan menambah kekreativitasannya Oke, gitu. Nah, yang kedua itu menambah relasi juga. Kan kalau misalnya kita mengikuti suatu program, pastinya kan kita bertemu banyak orang gitu kan. betul. Apalagi dengan adanya program ini, kita bisa bertemu dengan beberapa mahasiswa yang ada di luar kampus kita, dan tentunya juga mungkin di luar prodi kita gitu. Jadi kita bisa bertukar pikiran, pendapat gitu, dan pastinya menambah relasi. Nah, yang ketiga itu berarti untuk bekerja sama. Kan nantinya di program ini kita itu membentuk suatu kelompok ya Zin, di mana Betul kita banget. membuat suatu kegiatan gitu. Jadinya yang paling penting itu Kerjasama kerjasamanya gitu. gitu. Betul. Jadi selain dari soft skill juga kita bisa melatih hard skill Iya ya. betul. Nah mungkin juga sobat isi di rumah masih bingung nih mengenai persyaratan untuk join di PKM ini. Kira-kira apa aja sih persyaratannya Zin?
Nah, untuk persyaratannya sendiri itu nggak terlalu ribet ternyata, Fe. Nah, Sobat Isi-Tisi di rumah bisa langsung aja catat persyaratan buat join program kreativitas mahasiswa. Nah, di antaranya ada yang pertama jelas mahasiswa aktif, sarjana maupun diploma sesuai dengan universitasnya. Nah, kemudian juga beranggotakan 3 sampai 5 orang karena ternyata program kreativitas mahasiswa ini tidak individu, jadi kelompok gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu yang paling penting mengusulkan proposal sesuai bidang yang diikuti. Jadi Sobat Isi-Tisi nanti ikut jenis PKM apa, silahkan melampirkan proposalnya sesuai dengan bidang yang diikuti. Gitu, Fe. Jadi buat sobat ITC yang mungkin masuk ke kualifikasi dari persyaratan yang Hozin tadi sampaikan, bisa langsung aja pantengin informasi melalui website simpelmawa.kemdikbud.co.id. Nah, jadi di website tersebut pasti informasinya juga udah lengkap dan pasti terpercaya ya. Bisa Sobat Betul. Isi-Tisi langsung kepoin aja setelah ini. Gitu. Di situ udah lengkap deh pokoknya. Nah, jadi kan tadi udah ada tentang syarat-syarat supaya kita join ke program kreativitas mahasiswa. Nah, sekarang tinggal tips and triknya nih supaya kita bisa lolos ke program kreativitas mahasiswanya. Itu gimana sih? Nah, aku ada sedikit tips nih untuk sobat CTC yang mungkin tertarik untuk join di dalam program Kreativitas kreativitas mahasiswa mahasiswa. ini. Yang pertama itu adalah selalu update informasi. Itu penting banget ya Zin, biar kita itu nggak ketinggalan informasi yang baru Harus selalu gitu. update berarti Betul, ya. bisa pantengin di website yang udah tadi aku sampaikan. Nah, yang kedua yaitu fokus dalam menyajikan judul proposal Zin, karena kan penting banget ya Betul. proposal itu poin pentingnya di PKM ini gitu. Jadi Intinya gitu heeh, ya. betul, intinya banget. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan judul yang akan kita, Buat kerjakan gitu. gitu. Nah, yang ketiga memilih ide kegiatan yang mudah diterapkan. Jadi nggak hanya kita, nulis doang nih, tapi kita nggak bisa menerapkan kegiatan tersebut. Jadi penting banget untuk bisa membuat kegiatan yang bisa kita terapkan dan pastinya, mudah gitu. Nah, dari tips yang tadi aku sebutin itu bisa menjadi kriteria dalam, kelolosan proposal, Zin. Jadi bisa langsung Sobat Isi-Tisi ikuti dan mungkin tadi bisa dicatat juga ya barangkali kelupaan Betul. supaya nantinya ketika benar-benar mau join ke PKM ini kita udah punya gambaran gitu. Nah, selain tadi tips and trick dari Fauzia, Sobat Isi-Tisi juga bisa cari referensi melalui kakak tingkat yang pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa Iya, ini. betul banget. Perlu banget deh mencari informasi dari orang-orang sekitar kita yang pernah join di PKM Apalagi ini yang udah ya. Iya, berpengalaman gitu betul ya. sekali. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai, definisi, jenis-jenis, tapi kita kelupaan nih untuk membahas tujuan. Jadi tujuan dari PKM ini tuh apa sih, Zin? Nah, jadi bener banget ya, kita kelupaan buat menjelaskan tentang tujuan utama dari program kreativitas mahasiswa. Nah, tapi kalau Sobat TC-TC amati, dari tadi sebenarnya udah sering kita singgung tentang manfaat dan tujuan dari program ini. Nah, oke, langsung aja kita jelasin tentang tujuan utamanya. Nah, tentunya tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi atau memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki bakat atau minat di bidang tertentu. Karena terkadang di universitas atau perguruan tinggi itu nggak sempat buat menyalurkan minat dan bakat Bakat, dari si mahasiswa itu. Jadi dibuatlah program kreativitas mahasiswa ini biar gitu. memudahkan mahasiswa gitu ya, Betul, Zin. jadi bisa jadi juga sebagai investasi jangka panjang melalui ide-ide kreatif mereka gitu. Wis, pokoknya sangat-sangat bermanfaat lah untuk kita ke depannya. Betul. Nah, dari tujuan tadi kan pasti, berdampak juga ya pada masyarakat luas gitu. Apalagi tadi udah sempat aku jelaskan kalau jenis-jenis, PKM ini salah satunya ada di bidang pengabdian Pengabdian masyarakat. masyarakat, Jadi betul. sangat berdampak sekali kepada masyarakat gitu kan. Karena kan, dengan kita melakukan kreativitas, kita bisa memberikan, pengetahuan juga kepada masyarakat, bisa membagikanlah, sedikit ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi nggak cuma buat diri kita sendiri atau kelompok Betul, kita gitu ya. betul. Oke, nah jadi kalau dari pembahasan kita tadi, kira-kira kesimpulan buat pembahasan program kreativitas mahasiswa dari kamu gimana, Fe? Nah, dari pembahasan kita kali ini yang cukup panjang, pastinya membuat kita sadar ya, Zin, kalau kita sebagai mahasiswa itu nggak hanya cuma kuliah pulang, atau ngerjain tugas doang gitu. Betul. Tapi tentu penting banget untuk kita bisa berlatih mengembangkan potensi dalam diri kita, bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Salah satunya adalah dengan mengikuti program kreativitas mahasiswa ini gitu. Nah, setuju banget nih kalau dari pendapat aku pribadi,
program kreativitas mahasiswa ini adalah kesempatan yang nggak boleh kita lewatin. Karena Betul. ini merupakan sarana kita untuk mengekspresikan apa yang kita punya gitu. Betul. Nah, karena kita udah menjelaskan informasi yang cukup panjang ya Zin, dan tadi kita juga udah menyimpulkan gitu kan. Betul. Nah, kesimpulan tadi sebagai penutup pembahasan kita kali ini, terima kasih untuk Sobat TC yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat TC. Amin. Nah, nantikan terus pembahasan mengenai dunia perkuliahan selanjutnya dengan subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify. Dan buat Sobat TC yang memiliki ide konten atau ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram kami @tambara_ctc. Thank you for watching and see you. Bye bye. Bye-bye.